Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Prihatin melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 membuat Citra Setio Pratiwi bergerak untuk membantu warga prasejahtera di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur dengan membagikan makanan dan sembako gratis. Kondisi masyarakat yang sulit sebagai akibat dari pandemi COVID-19 menggerakkan hati Citra Setio Pratiwi untuk menyisihkan rezekinya dengan berbagi kepada yatim piatu dan masyarakat duafa di sekitar tempat tinggalnya. Aksi sosial yang digagas perempuan 29 tahun ini menarik perhatian beberapa teman-teman pelaku UMKM yang mengenal dirinya, yang kemudian ikut bersama ke dalam kegiatan berbagi yang dilakukan setiap hari Jumat. Agar kegiatannya berdampak lebih luas, ibu dua anak ini akhirnya membuat gerakan Jumat Berkah Berbagi yang beranggotakan para pelaku usaha kecil dan menengah. Gerakannya ini rutin membagikan makanan dan sembako bagi yatim piatu dan duafa, para pekerja harian, serta masyarakat prasejahtera lainnya. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang aksi sosial berbagi sembako gratis kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, kita akan berbincang bersama Citra Setio Pratiwi, selaku inisiator gerakan Jumat Berkah Berbagi. Selamat pagi, Bu Citra, apa kabar? Ya, selamat pagi, Mbak. Baik, Ibu Citra, ini gerakan yang luar biasa dan sebuah gerakan yang pastinya berdampak luar biasa juga untuk masyarakat. Sebenarnya apa yang menginspirasi hingga awalnya tergerak untuk berbagi kepada masyarakat terdampak COVID-19? Iya, berawal dari bulan Mei sejak pandemi COVID 2019 ya. Jadi saya memperhatikan di situ banyak karyawan yang di PHK, kemudian perekonomian masyarakat itu sudah mulai menurun, kemudian kesejahteraan juga masyarakat sudah mulai menurun. Nah, mulai dari situ, mulai dari Mei 2019, saya bergerak awalnya membagikan nasi box untuk para pedagang kaki lima waktu itu, kemudian merambat sampai ke anak yatim piatu, kaum duafa, para janda, fakir miskin, dan sebagainya. Baik, apakah Ibu melakukannya sendiri atau juga melibatkan teman-teman atau kerabat lain untuk sama-sama menggerakkan gerakan mulia ini? Ya, awalnya sendiri nih, saya dengan suami. Jadi suami ketika berangkat kantor itu sambil bawa nasi box waktu itu dibagikan di pinggiran jalan. Kemudian ternyata banyak yang tergerak hatinya. Kemudian ada tim yang sukarelawan membantu saya untuk kegiatan aksi ini. Baik, jadi memang awalnya hanya berdua bersama suami, akhirnya banyak juga yang tergerak dan terinspirasi untuk melakukan kegiatan yang sama. Nah, sebenarnya apa yang membuat mereka mau ikut terlibat? Bagaimana Ibu melakukan pendekatan, mungkin penyuluhan, atau bagaimana Ibu mempersuasi mereka untuk melakukan hal ini bahwa ini penting dan berdampak untuk masyarakat? Iya, untuk membuat mereka tergerak itu saya setiap melakukan kegiatannya saya lakukan dokumentasi. Oke. Jadi saya share ke Instastory, kemudian ke status WA, kemudian status Facebook. Jadi banyak yang tergerak dan saya selalu melakukan laporannya. Dapatnya sekian, dibagikan target kemana saja. Jadi mungkin kepercayaan masyarakat dan para donatur kepada saya untuk mereka dapat terlibat dalam aksi kegiatan ini. Sampai saat ini sudah berapa banyak donatur yang ikut terlibat, Ibu? Kalau donatur tetapnya saya sudah ada beberapa, namun untuk donatur terbukanya saya buka dari seluruh Indonesia. Jadi memang terbuka untuk siapa saja. Sebenarnya bagaimana cara mengaksesnya jika ada masyarakat, mungkin pemirsa Halo Indonesia juga ingin berkontribusi untuk menjadi donatur dalam gerakan Ibu? Iya, jadi caranya itu saya biasanya setiap hari Jumat itu membagikan nomor rekening saya untuk yang mau menitipkan sedekahnya, boleh menitipkan sembako, ada juga yang menitipkan sembako berupa dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada beberapa juga yang perusahaan memberikan produknya untuk bisa dibagi-bagi ke para
anak yatim piatu dan yang membutuhkan. Nah itu saya memberikan alamatnya melalui DM, WA, Facebook dan sebagainya. Baik, kalau tadi kita lihat Ibu sendiri turun ke lapangan, turun ke jalan membagikan, mungkin siapapun yang Ibu temui yang merasa berhak untuk diberikan bantuan makanan ini. Sebelumnya apakah Ibu melakukan survei terlebih dahulu untuk wilayah yang menjadi target sasaran untuk diberikan bantuan? Betul. Jadi saya mempunyai tim, kebetulan timnya itu bergerak juga di bidang UMKM. Saya di situ mempunyai aksinya apabila para UMKM itu ada yang janda fakir miskin, kemudian berkomunikasi dengan para RT, pamong-pamong masyarakat, di mana saja yang masyarakatnya mempunyai ada yang anak yatim piatu, kemudian janda fakir miskin, kaum duafa, kemudian di sekitar rumah saya ada yang pemulung, sebagainya yang membutuhkan. Nah itu kita benar-benar disurvei, jadi biar tepat sasaran target sedekah. Ibu Citra, ini pastinya pengalaman luar biasa ya untuk bisa turun ke jalan, membagikan secara langsung. Respon mereka apa sih Bu? Responsnya setelah Ibu memberikan apa yang mereka utarakan? Ya, responnya untuk penerima alhamdulillah baik, sangat antusias sekali. Bukan berarti mereka selalu menerima untuk selalu diberi, tapi saat-saat pandemi seperti ini memang sangat membutuhkan uluran tangan. Yang terutama yayasan yatim piatu itu bahkan sampai topeng listrik pun kadang kehabisan gitu. Jadi saya usahakan mendapat donatur dari para donatur. Baik, jadi memang bantuan ini tidak hanya berupa makanan, tapi juga bahkan mungkin kebutuhan-kebutuhan krusial dan vital mereka, begitu ya Bu ya? Iya. Baik, selama menjalani gerakan ini, ada tidak kendala yang Ibu hadapi? Dan bagaimana Ibu mengelola atau menghadapinya, menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang tepat? Kendala sejauh ini tidak ada, tapi mungkin kendala yang paling sering ditemui itu ada yang masyarakat yang bukan target kita, tapi ya datang kepada kita minta jatah bagiannya gitu. Padahal bukan target sesungguhnya sedekah untuk yang tidak sesuai target gitu. Ada. Jadi cara mengedukasi supaya mental mereka bukan mental miskin itu, nah itu yang menjadi kendala untuk saat ini. Jadi memang perlu edukasi lebih lagi paling tidak karena memang semuanya sesuai target, sesuai sasaran begitu ya Ibu ya. Jadi kalau ada yang di luar dari rencana ini menjadi kendala tersendiri. Ibu, sebenarnya apa yang membuat Ibu dari hati kecil Ibu selain memang melihat kondisi pandemi ini berdampak begitu luas, apa yang membuat Ibu untuk tetap konsisten menjalankan gerakan ini? Karena keajaiban sedekah itu luar biasa ya. Keajaiban sedekah itu saya sendiri merasakan dampaknya. Mungkin sedekah yang kita beri sedikit itu bisa melindungi kita dari mara bahaya, kemudian dijauhkan dari penyakit lainnya, kemudian sebenarnya ya sedekah itu memperkaya untuk diri kita sendiri, tabungannya sebenarnya. Baik, jadi memang tidak akan berkurang saat kita harus memberi begitu ya Bu ya. Terakhir, mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat agar mungkin bisa mengadopsi atau membuat lagi gerakan-gerakan Jumat Berkah ini di tempat-tempat yang lain. Silakan Ibu. Ya, pesannya semangat menebar aksi hidup baik, semangat menebar manfaat untuk orang banyak. Sedekah tidak harus menunggu kaya, sedekah tidak harus menunggu saat kita lapang, sedekah tidak harus menunggu saat kita sakit. Sedekah bisa kapan saja dan di mana saja. Mungkin sedekah tidak hanya bisa melalui saya, tapi diri sendiri dan menebar kegiatannya untuk kehidupan orang lain yang lebih baik. Baik, semangat untuk menyebarkan kebaikan. Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali beraktivitas. Iya.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.